Pada malam tanggal 2 Agustus tahun 2006, Robert Wan, seorang pengacara muda yang dikenal cerdas, tenang, dan berintegritas, ditemukan tewas di dalam rumah teman lamanya di Washington DC. Anehnya tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan maupun pengerusakan paksa di tempat kejadian. Rumah tersebut terkunci dari dalam, dan para penghuni rumah yang seluruhnya adalah gay mengaku tidak tahu menahu dan tidak mendengar apapun pada saat kejadian berlangsung. Robert Eric Wan lahir pada tanggal 1 Juni tahun 1974 di New York, Amerika Serikat, sebagai anak pertama dari pasangan William dan Amy Wan. Dia merupakan generasi ketiga keturunan Chinese Amerika yang dibesarkan di Chinatown, Manhattan. Setelah lulus dari Xaverian High School sebagai lulusan terbaik di kelasnya, Robert mengambil jurusan kebijakan publik di Universitas William and Mary sebagai penerima beasiswa James Monroe, yaitu sebuah penghargaan prestisius bagi mahasiswa berprestasi tinggi. Di sanalah dia bertemu dengan Joseph Price yang saat itu menjadi seniornya. Robert dan Price berbagi beberapa kegiatan, termasuk perkumpulan kehormatan dan posisi kepemimpinan pemerintahan siswa sebelum Price akhirnya lulus pada tahun 1993. Robert sangat aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan dia dikenal karena kepemimpinan serta dedikasinya terhadap pelayanan masyarakat. Sebagai pengakuan atas kontribusinya, dia menerima Algernon Sidney Sullivan Award, penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang menunjukkan karakter, integritas, dan pengabdian kepada sesamanya. Robert lulus dari William and Mary pada tahun 1996 dan kemudian menerima gelar cum laude dari Fakultas Hukum Universitas Pennsylvania pada tahun 1999. Selama di sana, dia aktif dalam Asian Pacific American Law Student Association dan menjabat sebagai editor senior jurnal hukum ketenagakerjaan. Setelah lulus, dia kemudian menjabat sebagai juru tulis hukum untuk Hakim Raymond A. Jackson dari Pengadilan Distrik Federal untuk Distrik Timur Virginia. Setelah itu, dia bekerja di bidang hukum real estate komersial selama 6 tahun sebagai pengacara di firma hukum Covington & Burling di Washington DC. Sebagai bagian dari tanggung jawab layanan publiknya di firma tersebut, dia menjabat sebagai penasehat umum untuk organisasi warga Tionghoa Amerika. Pada tahun 2002, Robert menghadiri sebuah konferensi di Chicago, Illinois, dan di sana dia bertemu dengan Catherine Ellen Yu yang kelak akan menjadi istrinya. Setahun setelah pertemuannya, mereka menikah pada tanggal 7 Juni tahun 2003 dan tinggal di Fairfax County, Virginia. Tak lama kemudian, Robert meninggalkan tempat kerjanya di firma hukum Covington & Burling untuk menjadi penasehat umum untuk Radio Free Asia, sebuah perusahaan swasta nirlaba yang menyiarkan berita dan informasi kepada khalayak di negara-negara Asia yang memiliki kebebasan pers dan akses terhadap berita yang dapat dipercaya. Situs ini menyediakan konten dalam berbagai bahasa, termasuk Mandarin, Kanton, Tibet, Uighur, Vietnam, Burma, Korea, Khmer, Laos, dan lainnya untuk menjangkau berbagai komunitas. Robert sangat aktif dalam komunitas Asia Amerika sehingga dia menjadi presiden terpilih dari Asian Pacific American Bar Association. Pada tanggal 2 Agustus tahun 2006, Robert yang belum lama bekerja di Radio Free Asia memutuskan untuk bekerja lembur malam itu. Hal ini memang sudah dia rencanakan seminggu sebelumnya. Nah, karena rumahnya cukup jauh, dia berencana untuk menginap di rumah temannya yang berada hanya sekitar 10 menit dari kantor. Temannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Joseph Price, teman dekatnya sewaktu kuliah di William and Mary. Setelah Joseph Price lulus, ternyata Joseph dan Robert tetap menjaga komunikasi dan hubungan mereka selama bertahun-tahun. Mereka sering bertemu untuk sekedar berkumpul atau merayakan ulang tahun bersama. Robert juga sebenarnya sudah sering datang ke rumah Joseph, hanya saja dia belum pernah menginap di sana. Joseph tinggal di sebuah rumah di Swan Street di lingkungan DuPont Circle, Washington, bersama pasangannya Victor Zaborski dan seorang pria lain bernama Dylan Ward. Ketiga pria ini punya hubungan poliamori, yaitu sebuah konsep hubungan romantis di mana seseorang menjalin hubungan dengan lebih dari satu orang secara bersamaan dengan persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Jadi pada dasarnya, Joseph dan Victor telah menjalin hubungan sejak lama dan Dylan merupakan orang ketiga yang mereka setujui bersama. Hubungan ketiganya juga tidak bersifat biasa, di mana mereka menyukai BDSM atau seks menggunakan kekerasan.
Tidak diketahui pasti apakah Robert Wan mengetahui hubungan ketiga pria itu atau tidak. Namun yang jelas, Robert sama sekali tidak terlibat dalam hubungan aneh itu. Banyak spekulasi bahwa Robert mungkin tidak tahu atau tidak sepenuhnya menyadari aspek-aspek tertentu dari kehidupan seksual mereka karena dia dikenal sebagai pribadi konservatif, religius, dan terikat secara moral. Joseph tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan prestisius di Washington DC, rumah townhouse dengan 3 lantai, memiliki 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi, dan ada juga ruang bawah tanah terpisah yang disewa oleh seorang teman perempuan mereka. Pada tahun 2006 saja, rumah itu sudah bernilai sekitar $1 juta atau setara dengan 16 miliar rupiah. Robert tiba di rumah Joseph sekitar pukul 10.30 malam setelah dia bekerja lembur di kantor. Kemudian dia sempat meminum segelas air dan berbincang-bincang dengan Joseph dan Dylan, sementara Victor nampaknya sudah tidur di lantai atas. Setelah agak larut, Robert pamit untuk mandi dan ingin segera istirahat. Dia ditempatkan di kantor Joseph yang berfungsi ganda sebagai kamar tamu dengan tempat tidur sofa tarik di lantai 2. Sementara kamar Dylan berada di lantai yang sama, tepat di seberang lorong kamar yang ditempati oleh Robert. Sedangkan Joseph dan Victor tidur di lantai 3. Nah, sekitar pukul 11 malam, ketika Joseph dan Victor hendak pergi tidur, mereka mendengar bunyi lonceng pintu. Rumah itu memang tidak memiliki bel, tetapi di atas pintu terdapat lonceng yang akan berbunyi jika pintu dibuka. Mendengar itu, mereka mengira bahwa orang yang menyewa basement baru saja masuk. Namun, tak lama kemudian mereka mendengar suara teriakan dan geraman dari pohon. Merasa hal itu sangat janggal, mereka pun segera bangkit dari tempat tidurnya dan memeriksa apa yang sebenarnya terjadi di bawah. Ketika mereka menuruni anak tangga, mereka melihat pintu kamar Robert terbuka, sementara Robert sudah tergeletak di tempat tidur dengan banyak luka tusuk di dadanya. Tak lama kemudian, Dylan pun menyusul turun karena mendengar suara ribut-ribut. Mereka bertiga sangat syok melihat Joseph sudah tidak sadarkan diri dalam keadaan yang mengenaskan. Victor pun menghubungi 911 sekitar pukul 11.49 malam, nyaris 50 menit setelah Robert ditusuk. Para medis pun tiba 5 menit setelah panggilan tersebut, dan saat mereka tiba, Robert sudah tidak bernyawa. Mereka menemukan 3 luka tusuk yang sangat bersih dan 2 diantaranya tepat mengenai jantung. Anehnya, tidak ada cairan merah berceceran di tempat tidur maupun di lantai. Spray tempat tidur mereka pun tidak berantakan, seperti tidak ada kekerasan di atasnya. Tubuh Robert tampak bersih, rapi, dan sudah tidak bernyawa. Mereka mencurigai ada sesuatu yang tidak beres. Pakaian Robert memiliki lubang bekas tusukan yang sangat rapi. Kaosnya tidak tergeser, seperti tubuhnya tidak bergerak saat ditusuk. Tidak ada luka pertahanan di tangannya, kukunya bersih, wajahnya tenang, seolah dia tidak pernah menyadari dirinya sedang diserang. Selain itu juga ditemukan banyak bekas tusukan jarum di leher, dada, dan kakinya. Dokter forensik mulai mencurigai bahwa Robert mungkin telah dibius atau dilumpuhkan terlebih dahulu sebelum ditusuk. Yang lebih mencurigakan lagi, pisau dapur ditemukan di TKP, tapi luka yang dihasilkan tidak sesuai dengan karakteristik pisau tersebut. Polisi meyakini pisau itu diletakkan belakangan sebagai alat pengalihan. Sementara itu, luka tusuk di tubuh Robert menunjukkan bahwa senjata yang digunakan kemungkinan lebih kecil dan tajam, seperti pisau bedah atau alat medis. Petugas forensik juga mencatat bahwa tempat tidur tempat Robert ditemukan tidak berantakan, tidak ada tanda-tanda pergulatan, bahkan spraynya masih tetap tertata rapi. Jika seseorang benar-benar ditusuk secara brutal di sana, seharusnya ada cipratan cairan merah, bercak, atau kekacauan. Tapi tidak ada tanda-tanda apapun. Bahkan cairan merah di tubuh Robert nampak seperti telah dibersihkan. Saat diperiksa, ketiga penghuni rumah nampak sangat tenang. Mereka telah mandi, berganti pakaian, dan berbicara dengan suara stabil kepada petugas. Mereka mengaku tidak tahu apa-apa dan menyampaikan cerita yang hampir sama, kata demi kata. Mereka bersikeras bahwa seorang penyusup masuk diam-diam dan menusuk Robert sebelum kabur tanpa jejak. Tapi anehnya, tidak ada tanda masuk paksa dan semua pintu juga jendela terkunci dari dalam. Penyidik segera merasa ada yang ditutup-tutupi. Mereka mencurigai bahwa Robert telah diserang dalam kondisi tak berdaya. Beberapa bukti mendukung hipotesis ini, termasuk jarum suntik dan alat restraint yang ditemukan di kamar Dylan Ward. Diduga, Robert dibius menggunakan zat seperti succinylcholine, obat pelemas otot yang bekerja sangat cepat dan sulit dideteksi setelah kematian. Joseph menelpon istri Robert, Catherine, dan Robert dinyatakan meninggal di rumah sakit Universitas George Washington pada pukul 12.24 dini hari pada tanggal 3 Agustus.
Saat otopsi dilakukan, tim forensik menemukan 4 profil DNA yang terdapat pada tubuh dan pakaian dalam Robert, dan semua profil itu ternyata berasal dari Robert sendiri. Tidak ditemukan DNA asing, baik milik penghuni rumah maupun orang lain. Namun, justru karena itulah kecurigaan semakin mendalam. Salah satu bagian paling kontroversial dalam laporan forensik adalah ditemukannya bekas ejakulasi di bagian celana dalam Robert, meskipun saat itu dia sedang mengenakan celana pendek sebagai pakaian tidur. Anehnya, tidak ada bukti bahwa dia melakukan aktivitas seksual secara sadar dan tidak ada jejak tangan atau bukti masturbasi. Lebih ganjil lagi, saat ditemukan tubuhnya dalam kondisi benar-benar kaku, tapi tidak menunjukkan tanda kegugupan atau ketakutan yang biasanya mengiringi kekerasan mendadak. Temuan ini memicu spekulasi yang lebih dalam. Mungkinkah Robert telah dibius, dilumpuhkan, lalu dilecehkan secara seksual sebelum akhirnya ditusuk? Penemuan alat suntik, pelumas, serta alat-alat bondage di kamar Dylan Ward memperkuat dugaan itu. Penggunaan senyawa seperti succinylcholine diduga juga telah digunakan untuk membuat Robert tidak berdaya, namun tetap dalam kondisi sadar, cukup sadar untuk mengalami pelecehan, tapi terlalu lumpuh untuk melawan. Namun meskipun bukti biologis menunjukkan adanya ejakulasi non-sadar karena DNA-nya adalah milik Robert sendiri dan tidak ada jejak biologis dari orang lain, maka tidak ada cukup bukti forensik yang bisa menghubungkan dugaan pelecehan itu kepada siapapun secara hukum. Hal ini menjadi celah besar dalam kasus ini. Ada indikasi kuat tentang pelecehan, tapi tidak bisa dibuktikan siapa pelakunya, apalagi karena pelaku telah membersihkan semua jejak dan menggunakan metode yang tidak meninggalkan bukti langsung. Ketiga penghuni rumah, yakni Joseph Price, Victor Zaborski, dan Dylan Ward, memberikan reaksi yang tidak biasa. Mereka nampak terlalu tenang, tidak mencerminkan kepanikan seseorang yang baru saja menemukan mayat temannya yang ditikam. Bahkan, salah satu paramedis melaporkan bahwa Victor menangis sambil menutupi wajahnya, namun tidak ada air mata, seperti sebuah reaksi yang terasa dibuat-buat. Joseph dan Dylan pun terlihat sudah mandi dan berganti pakaian ketika paramedis datang. Polisi segera menyadari bahwa ketiganya tidak menunjukkan rasa takut, tidak ada tanda trauma, dan lebih banyak berusaha menyamakan cerita daripada menunjukkan empati terhadap korban. Yang lebih mencurigakan, semuanya menolak tes poligraf dan langsung menyewa pengacara tak lama setelah diinterogasi. Kepolisian menduga kuat ada upaya menghalangi penyelidikan, manipulasi TKP, dan pembersihan bukti yang dilakukan secara sadar oleh ketiganya sebelum paramedis tiba. Sebelum kita menelusuri lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, mari kita coba mengenal lebih dulu ketiga penghuni rumah, yakni Joseph Price, Victor Zaborski, dan Dylan Ward. Joseph Price yang berusia 35 tahun pada saat kejadian adalah seorang pengacara lulusan University of Virginia School of Law dan sebelum itu menempuh pendidikan sarjana di College of William and Mary, kampus yang sama dengan Robert Wan. Disinilah mereka pertama kali bertemu dan menjalin pertemanan. Joseph dikenal cerdas, ambisius, dan aktif dalam organisasi kampus. Setelah lulus, dia membangun karir di bidang hukum dan menjadi mitra di firma hukum Aaron Fox yang berbasis di Washington DC. Di balik karirnya yang sukses, Joseph juga aktif di komunitas LGBTQ+, dan sering tampil sebagai pembicara atau aktivis. Dia dikenal memiliki gaya hidup terbuka, termasuk dalam hal hubungan. Tidak ada catatan pelanggaran hukum serius sebelum kasus pembunuhan ini mencuat. Namun setelah kematian Robert, dia beberapa kali berurusan dengan hukum dalam kasus perdata dan investigasi terkait penghalangan penyidikan. Joseph adalah pasangan dari Victor Zaborski dan menjalin hubungan poliamor dengan Dylan Ward yang turut tinggal bersama mereka. Victor Zaborski yang pada saat kejadian berusia sekitar 39 tahun, bekerja di bidang komunikasi dan hubungan masyarakat, dan pada saat kasus terjadi, dia adalah Vice President of Communications di perusahaan susu bernama Milk Processor Education Program, lembaga di balik kampanye terkenal Got Milk. Victor dikenal lebih pendiam dan konservatif dibandingkan Joseph. Dia tidak banyak tampil di ruang publik dan cenderung menjaga privasinya. Hubungan antara Victor dan Joseph sudah berlangsung lama dan dianggap stabil oleh teman-teman mereka. Victor pindah ke rumah Swan Street setelah Joseph mulai menjalin hubungan dengan Dylan dan ketiganya tinggal bersama dalam satu rumah dengan pengaturan hubungan yang terbuka. Sama seperti Joseph, Victor tidak memiliki catatan kriminal sebelum kasus ini. Namun setelahnya reputasinya ikut rusak karena dia dianggap tidak kooperatif dan terlibat dalam upaya menutupi kejadian malam itu.
Sementara itu, Dylan Ward adalah sosok paling misterius di antara ketiganya. Dia memiliki latar belakang pendidikan sastra dan sempat bekerja sebagai tutor anak-anak dan penulis lepas. Namun yang paling mencolok adalah ketertarikannya pada BDSM dan seksualitas eksperimental. Polisi menemukan sejumlah peralatan seks sadomasokis di kamarnya, termasuk alat pemborgolan, pelumas, dan stimulasi listrik. Dylan dikenal sebagai pasangan kedua dalam hubungan Joseph dan Victor dan tinggal di kamar di lantai 2 rumah tersebut. Ia bekerja dari rumah dan mengaku lebih banyak fokus pada menulis dan proyek pribadinya. Meskipun tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, kehidupan pribadinya yang penuh fantasi seksual ekstrim menjadi sorotan utama media dan polisi. Jaksa menduga jika memang Robert mengalami pelecehan seksual pada malam itu, maka Dylan adalah orang yang paling mungkin terlibat meskipun tidak pernah ada cukup bukti untuk mengaitkannya secara langsung. Di ruang interogasi, Joseph dengan suara tenang dan jelas mulai menjelaskan cerita yang sudah dia ulang beberapa kali sejak kejadian itu terjadi. Dia mengatakan bahwa malam itu sekitar pukul 9 malam, Robert Wang tiba di rumah mereka yang sudah direncanakan. Robert, katanya, adalah sahabat lama dari masa kuliah yang hanya berniat menginap satu malam karena lembur di kantornya yang baru. Mereka menyapa hangat, berbincang sebentar, lalu Joseph pergi mandi dan masuk ke kamar bersama Victor Zaborski. Sementara Dylan Ward, pasangan mereka yang tinggal di satu rumah, berada di kamar lain sedang membaca buku. Menurut Joseph, semuanya berjalan normal. Tak ada keributan, tak ada suara aneh, lalu sekitar pukul 11 malam, dia mengaku mendengar suara samar seperti teriakan pendek. Dia turun dari kamar dan melihat Robert tergeletak di ranjang tamu dengan cairan merah mengalir dari dadanya. "Segera kami menelpon 911, kata Joseph sambil menatap penyidik dengan ekspresi datar. Namun dari sudut pandang polisi, cerita itu justru mengundang lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Setiap kata terdengar terlalu tertib dan terlalu rapi, seperti sebuah narasi yang telah disusun dan dihafal dengan sangat hati-hati. Tetapi suasana tiba-tiba berubah ketika fokus pertanyaan mulai beralih kepada satu nama, yaitu Dylan Ward. Salah satu penyidik membuka map besar berisi catatan, hasil forensik, dan sejumlah foto barang bukti. Ia bertanya dengan nada datar namun penuh tekanan. bisa Anda jelaskan mengapa Dylan Ward tidak muncul dari kamarnya malam itu? Mengapa tidak ada suara? Tidak ada tanda kegaduhan? Dan mengapa ada alat-alat BDSM yang ditemukan di kamarnya?" Joseph langsung menegakkan tubuhnya. Ekspresi wajahnya pun berubah. Untuk pertama kalinya sejak interogasi dimulai, dia nampak sedikit tersinggung, bukan karena dirinya dituduh, melainkan karena Dylan, orang yang memiliki tempat khusus dalam hidupnya, diseret ke dalam kasus tersebut. Dengan nada tegas namun tetap tenang, Joseph menjawab, Dylan adalah orang yang sangat tenang. Dia membaca buku malam itu. Dia tidak mendengar apa-apa seperti kami semua. Tidak ada alasan untuk mencurigainya. Penyidik melanjutkan dengan memperlihatkan hasil pemeriksaan kamar Dylan, beberapa benda yang biasa digunakan dalam praktek BDSM, termasuk jarum suntik kosong, obat bius ringan, dan ikatan kain. Mereka menyodorkan satu teori bahwa Robert Wong mungkin telah dibius dan dilecehkan secara seksual sebelum dibunuh, dan bahwa kamar Dylan bisa saja menjadi tempat terjadinya kejadian tersebut. Namun Joseph tetap tidak goyah. Dia membela Dylan habis-habisan. Dylan bukan orang seperti itu. Semua yang ditemukan di kamarnya itu milik pribadi, digunakan dengan persetujuan, dan hanya dalam konteks hubungan kami. Tidak ada hubungannya dengan Robert. Kami semua menghormati dia. Dia adalah tamu kami, Dylan tidak akan pernah menyentuhnya. Ketika ditanya mengapa Dylan tidak langsung datang membantu setelah mendengar suara atau teriakan, Joseph menjawab cepat. Dia sedang memakai earplug. Dia sering melakukannya sebelum tidur. Dia tidak mendengar apapun. Kami bahkan harus mengetuk keras pintunya untuk membangunkannya setelah kami menemukan Robert. Penyidik tidak berhenti di sana. Mereka mempermasalahkan ekspresi Dylan yang sangat datar ketika para medis datang dan fakta bahwa Dylan tidak nampak panik atau emosional di tengah kekacauan pada malam itu. Tapi Joseph tetap memotong argumen itu dengan satu kalimat tajam. Tidak semua orang menunjukkan emosi dengan cara yang sama. Anda tidak bisa menilai seseorang bersalah hanya karena dia tenang. Meski pihak kepolisian semakin mencurigai bahwa Dylan bisa jadi memainkan peran dalam pelecehan terhadap Robert sebelum kematiannya, Joseph tak pernah sedikit pun membuka kemungkinan itu. Bahkan ketika mereka dipisahkan selama proses penyidikan, Joseph tidak pernah menyebut Dylan secara negatif. Dia terus menjaga narasi bahwa tidak ada seorang pun di rumah itu yang melakukan kejahatan, termasuk Dylan.
Ketika penyidik mencoba menggoyahkan posisi Joseph dengan menunjukkan data DNA yang mengindikasikan adanya 4 sampel DNA dari area tubuh Robert, Joseph tetap menolak menyimpulkan apapun yang bisa menyudutkan Dylan. Kalau ada penjelasan ilmiah atau biologis, cari tahu. Tapi jangan lempar tuduhan ke orang yang tidak bersalah. Dylan adalah bagian dari keluarga saya. Dan dari semua jawaban Joseph, satu hal mulai nampak jelas bagi para penyidik. Hubungan Joseph dan Dylan lebih dalam dari sekedar teman serumah. Ada perlindungan, ada rasa memiliki, dan yang paling penting, ada solidaritas untuk tidak membiarkan salah satu dari mereka runtuh di bawah tekanan hukum, meskipun itu berarti menahan kebenaran. Penyidik mulai menelusuri bukti. Mereka menyisir rumah dengan seksama, tapi semakin lama mereka berada di sana, semakin banyak kejanggalan yang ditemukan. Pertama, kondisi tempat kejadian perkara terlalu bersih. Sprei tempat tidur Robert ditemukan nyaris tanpa noda, seolah baru saja diganti. Luka tusuk di tubuhnya ada 3, semuanya menembus dada, tapi hampir tidak ada cairan merah di tempat kejadian. Tidak ada cipratan, tidak ada bekas cairan merah di tangan para penghuni rumah. Bahkan tubuh Robert sendiri terlihat telah dibersihkan. Luka tusuknya pun nampak seperti dilakukan dengan presisi yang hampir klinis, seperti menggunakan keahlian atau alat tertentu. Lalu penyidik menemukan keanehan di dapur. Di sana terdapat 1 set pisau dapur, semuanya tergantung rapi kecuali 1 bilah pisau yang hilang. Namun Joseph dan Victor mengklaim bahwa pisau yang ditemukan di samping tempat tidur korban adalah milik mereka. Pisau dengan gagang putih dan mata yang terlalu bersih. Anehnya tidak ada sidik jari di pisau itu. Seolah itu adalah pisau yang sengaja dipasang di sana untuk mengalihkan perhatian. Lebih lanjut, forensik menyimpulkan bahwa luka di tubuh Robert tidak cocok dengan ukuran dan bentuk pisau yang ditemukan. Mereka menduga pisau sesungguhnya yang digunakan untuk membunuh Robert telah dibuang atau disembunyikan. Dan mungkin saja itu adalah pisau yang hilang dari set dapur tersebut. Kejanggalan tidak berhenti di sana. Rumah tersebut dilengkapi sistem keamanan canggih, termasuk kamera CCTV di bagian depan rumah dan alarm keamanan. Tapi ketika polisi meminta rekaman kamera, tidak ada satupun video yang terekam malam itu. Bahkan sistem alarm tidak berbunyi meskipun para penghuni rumah mengklaim bahwa seseorang telah masuk diam-diam dan membunuh Robert. Tidak ada tanda perusakan pintu, tidak ada jejak masuk paksa, tidak ada bukti bahwa orang asing masuk ke dalam rumah. Semua bukti seakan telah diperbaiki. Bahkan tubuh korban nampak seolah telah dimandikan, dibersihkan, dan dipindahkan sebelum akhirnya ditidurkan kembali dengan rapi. Para penyidik pun mengindikasikan adanya penundaan dalam panggilan 911, seolah penghuni rumah membutuhkan waktu sebelum menghubungi pihak berwenang. Tim forensik mulai menyisir rumah tersebut dari atas ke bawah, tapi perhatian mereka segera tertuju ke lantai bawah, tepatnya di area laundry dan saluran pembuangan air. Anjing pelacak yang mereka bawa dalam pencarian bukti menunjukkan reaksi kuat saat didekatkan ke arah mesin cuci dan saluran drainase di dekatnya. Hidung mereka mengarah tajam ke satu titik, mengendus berulang-ulang, lalu menggonggong pelan. Saat diperiksa lebih lanjut, bagian saluran pembuangan di rumah itu nampak berbeda dari area lain. Pipa-pipa besi di bawah wastafel terlihat sangat bersih dan seolah-olah baru saja dipasang ulang. Beberapa bagian dari dinding bahkan terlihat masih basah, seperti baru saja dibongkar atau disemen kembali. Ini sangat tidak lazim, apalagi di rumah yang tidak menunjukkan tanda-tanda renovasi besar sebelumnya. Di sekitar mesin cuci, tim penyidik menemukan bekas kain pel dan tisu basah yang masih lembab, bersama dengan beberapa bahan pembersih kuat seperti pemutih dan cairan disinfektan. Anehnya, pakaian dan sprei yang harusnya digunakan oleh Robert malam itu tidak ditemukan di keranjang kotor, seolah-olah semuanya telah dibersihkan dan disingkirkan segera setelah kejadian. Petugas kemudian memeriksa saluran pembuangan air utama di rumah tersebut. Di sana mereka menemukan jejak cairan merah samar yang telah mengalir dan kemungkinan sudah bercampur dengan air dan bahan pembersih. Meski tidak cukup untuk diuji dengan mudah, jejak ini menyisakan kecurigaan ada sesuatu yang dibersihkan dengan tergesa-gesa, sesuatu yang sangat penting. Tim forensik menduga bahwa tubuh Robert mungkin telah dibersihkan di area tersebut sebelum dipindahkan ke tempat tidur. Luka tusuknya yang sangat bersih, nyaris tanpa bekas cairan merah, semakin memperkuat teori ini. Dan jika benar, maka para penghuni rumah tidak hanya membiarkan pembunuhan terjadi, tetapi juga berupaya menutupi seluruh jejaknya secara sistematis. Lebih lanjut, penyelidik menyimpulkan bahwa proses pembersihan dan rekayasa ulang saluran air itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat antara waktu pembunuhan dan saat para medis tiba di tempat kejadian, yakni kurang lebih 20 menit.
Dalam waktu sesingkat itu, seseorang telah membersihkan tubuh korban, mengganti spray, menyembunyikan atau membuang barang bukti, bahkan memperbarui bagian saluran pembuangan. Yang paling membingungkan, bagaimana bisa semua itu terjadi tanpa satupun dari 3 penghuni rumah mengaku melihat atau mendengar apapun? Jawaban mereka tetap sama, tidak tahu, tidak lihat, tidak dengar. Ketika para penyidik menekan Joseph, Victor, dan Dylan soal area cuci dan saluran air itu, mereka bergeming. Mereka tidak memberikan penjelasan kenapa bagian rumah tersebut nampak seperti baru saja direnovasi. Mereka tidak menjawab mengapa spray atau handuk yang digunakan malam itu tidak bisa ditemukan. Mereka hanya kembali ke narasi yang sama. Seseorang masuk diam-diam, menusuk Robert, lalu menghilang. Namun polisi tahu jika memang itu yang terjadi, maka orang itu bukan hanya pembunuh, tapi juga tukang bersih-bersih yang luar biasa cekatan. Kecurigaan bahwa rumah itu telah menjadi lokasi pembersihan terencana membuat jaksa mengajukan teori bahwa pembunuhan Robert tidak hanya disengaja, tapi juga disembunyikan oleh lebih dari 1 orang. Persidangan kasus Robert Wone dimulai 3 tahun setelah malam tragis tanggal 2 Agustus tahun 2006 itu terjadi, tapi bukan sebagai kasus pembunuhan seperti yang banyak orang harapkan. Jaksa tidak cukup yakin bisa membuktikan siapa yang menuntut Robert, jadi mereka memilih jalur hukum alternatif, yakni menuntut Joseph Price, Victor Zaborski, dan Dylan Ward atas tuduhan menghalangi penyelidikan, merusak barang bukti, dan berbohong kepada polisi. Ini adalah taktik yang tidak biasa. Semua orang tahu bahwa Robert Wone telah dibunuh, bahwa seseorang telah membersihkan tubuhnya, menyusun ulang TKP, dan membuat semuanya nampak rapi. Tapi siapa pelakunya? Tak ada sidik jari di senjata, tak ada saksi, tak ada pengakuan, maka pengadilan pun fokus pada apa yang terjadi setelah Robert tewas, bukan siapa yang membunuhnya. Pengacara para terdakwa, terutama Joseph Price, seorang pengacara yang sangat piawai memainkan narasi konsisten dan dingin. Mereka tidak tahu apa-apa, tidak menyembunyikan apa-apa, dan tidak berbohong. Menurut mereka, perampoklah yang masuk diam-diam ke dalam rumah, membunuh Robert, lalu pergi tanpa jejak. Ketiganya bersikeras bahwa mereka hanya korban dari keadaan ini. Di ruang sidang, jaksa menghadirkan bukti demi bukti yang mengindikasikan bahwa kejahatan telah ditutupi secara sistematis. Mereka memutar rekaman interogasi awal, menunjukkan betapa tenang dan selaras jawaban ketiga pria itu. Mereka menunjukkan bahwa tidak ada cairan merah di tempat tidur meski Robert ditusuk 3 kali di dada. Tidak ada tanda perlawanan, dan pisau yang ditemukan di kamar tidak cocok dengan luka tusukan. Mereka juga menyinggung alat-alat di kamar Dylan yang mengindikasikan pelecehan seksual meski tidak ada tuduhan pemerkosaan yang diajukan secara resmi. Yang paling menghantui adalah kesaksian forensik. Seorang ahli menyatakan bahwa luka di tubuh Robert nampak seperti dilakukan oleh orang yang sangat terampil dengan satu gerakan bersih, dan bahwa tidak ada reaksi pertahanan dari korban, mengindikasikan bahwa dia mungkin tidak sadar atau bahkan lumpuh saat ditusuk. Namun, tanpa senjata pembunuh yang pasti, tanpa saksi mata, dan tanpa pengakuan langsung, jaksa kesulitan menembus tembok kebisuan. Mereka bisa membuktikan bahwa sesuatu telah ditutupi, tapi tidak bisa membuktikan siapa yang menutupi dan sejauh mana keterlibatannya. Pada tanggal 29 Juni tahun 2010, Hakim Lynn Leibovitz membacakan putusan yang mengejutkan banyak orang. Tidak bersalah. Joseph, Victor, dan Dylan dibebaskan dari seluruh dakwaan. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa meskipun dia yakin para terdakwa tahu lebih banyak daripada yang mereka akui, hukum menuntut pembuktian di luar keraguan yang masuk akal. Dan jaksa gagal memenuhi standar itu. Fakta bahwa saya percaya para terdakwa tidak mengatakan seluruh kebenaran tidak cukup untuk menghukum mereka, ujar sang hakim. Keluarga dan sahabat Robert Wone yang hadir di ruang sidang hanya bisa menunduk. Mereka tidak mendapatkan keadilan. Tidak ada yang dihukum atas kematian Robert. Hanya keheningan yang terus menggema, sama seperti malam itu di rumah yang konon tenang. Setelah putusan dibacakan, para terdakwa keluar dari pengadilan tanpa ekspresi, tidak bersorak, tidak menangis, hanya melangkah pergi. Bagi mereka, kasus ini telah selesai. Tapi bagi publik, misteri kematian Robert Wone baru saja abadi. Bagaimana kalau menurut kalian? Apakah kalian punya teori untuk memecahkan kasus ini? Apakah kalian percaya bahwa Joseph, Victor, dan Dylan tidak terlibat dan tidak tahu menau tentang kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.